Selamat siang, Mas. Silakan duduk. Ya, Perkenalkan, saya Dr. Intan yang hari ini bertugas pada Poliklinik Jiwa RSUB. Hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara dan eksplor mendetail mengenai keluhan yang Mas alami. Di sini Mas nanti bisa bercerita selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya. Nanti Mas tidak perlu khawatir untuk kerahasiaannya akan saya jamin tidak akan keluar dari ruang Zoom meeting ini ya, Mas ya. Apakah Mas bersedia? Baik, terima kasih. ya, Sebelumnya saya akan melakukan pendataan pasien terlebih bersedia, Dok. dahulu. Ya, Mas. Saya akan melakukan pendataan pasien terlebih dahulu ya dengan Mas siapa? Andi, Dok. Baik. Untuk usianya Mas Andi? Usianya 32 tahun, Dok. Baik. Untuk alamat tempat tinggalnya Mas Andi? Alamatnya di Jalan Melati, Malang, Dok. Baik. Pendidikan terakhirnya Mas Andi? Oh ya, baik. Apakah Mas Andi datang ke sini sendirian? Ya, Baik. Apakah Mas Andi datang ke sini sendirian? ya kebetulan sendiri, Dok. Ya, baik. Apakah Mas Andinya sudah berkeluarga? Mohon maaf. Udah, Dok. Baik. Baik, Mas Andi. Sudah selesai untuk perekapan datanya. Ada Oh, yang bisa saya bantu mungkin? Bisa diceritakan secara detail keluhannya? oh, keluhan saya itu nyeri-nyeri gitu loh, Dok. Nyeri. Itu sudah sejak kapan Mas Andi nyerinya? Iya, udah 2 tahun, Dok. Oh, sudah 2 tahun ya nyeri ya. Itu di Iya, sebelah mana tuh lokasinya Mas Andi? pindah-pindah sih, Dok. Kadang di daerah Uluwati, kadang di dada, kadang di Oh, kepala juga. baik. Lalu itu kalau tahu menyebar atau pindah-pindah, benar-benar pindah-pindah Mas Andi? Apa menyebar? Eh, Pindah-pindah sih, Dok, kalau Oh, pindah-pindah ya Mas ya. Andi ya. Iya, Dok. Eh, Kalau boleh tahu, apakah ada faktor yang dapat meringankan nyerinya mungkin dengan tidur atau istirahat? Eh, Kalau gitu tergantung saya stres atau enggak sih, Dok. Oh, tadi tergantung stres ya Ya Mas enggak Andi. stres ya. Iya, Baik-baik. Boleh kalau enggak bertanya? stres ya enggak terlalu. Oh ya, baik. Izin bertanya kembali, Mas Andi, apakah ada Iya. riwayat penyakit lainnya seperti riwayat di stroke atau pernah dirawat di rumah sakit? Enggak ada sih, Dok. Oh, Cuman jadi, mm, dulu itu pernah kayak kesemutan gitu loh. oh, jadi pernah ada kesemutan ya, riwayat kesemutan ya? Itu Ya berapa terus lama? menyala Mm-mm. 14 bulanan sih, Dok. Oh ya, baik Mas Andi. Kemudian, mohon maaf Mas Andi agak personal, mungkin apa ada Iya, riwayat penggunaan atau penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol? enggak ada sih, Dok. Baik. Enggak ada. Untuk ini pertama kalinya ke poli jiwa ya berarti ya Mas Andi? Oh ya, Baik. Apa pernah ke poli sebelumnya? Atau pernah berkunjung ke dokter sebelum ke sini? cuman dokter aja sih, Dok. Oh ya, Kalau baik. poli baru ini. Baik, belum minum obat berarti ya Mas Andi ya. Baik. Iya, Kalau belum, boleh Dok. tahu, apakah ada pengalaman di masa kecil Mas Andi yang sangat membekas di hati Mas? Mungkin? Enggak ada sih, Dok. Oh, nggak ada ya. Untuk Iya. hubungan dengan keluarga aman Mas Andi, baik-baik saja. Baik sih, cuman kadang apa keras sama istri gitu. Oh, crash sama istri ya, baik-baik. Lalu untuk Iya, sudah ya. punya anak Mas Andi, apakah ada masalah juga dengan Udah, keluarga Dok. selain istri? Tidak ada. Oh ya, baik Mas Eh, Andi. nggak ada sih, Dok. Ya, baik Mas Andi. Iya. Apakah hubungan dengan uh, pertemanannya Mas Andi baik-baik saja? Relasi mungkin teman-teman sekitar? Relasi baik sih, Dok. Baik, baik, baik. Apakah ada mungkin pengalaman yang menurut Mas Andi dapat mencetuskan keluhan Iya. Mas Andi ini? Oh, nggak ada sih, Dok. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan Iya. evaluasi status mental ya Mas Andi ya. Di sini untuk Iya. status dari mental pasien yaitu pasien memiliki hygiene yang baik, kemudian pasien juga masih dengan usia cukup muda yaitu sekitar 22 tahun dengan psikomotor aktif dan juga kooperatif. Kemudian saya akan bertanya, Mas Andi, untuk perasaan Mas Andi sekarang lagi seperti apa? Lagi senang, sedih? Cemas sih, Dok. Lebih ke cemas. Oh, sedikit cemas ya Mas Andi ya? Iya. Baik, kemudian Mas Andi apakah pernah mendengar atau mencium atau melihat sesuatu yang Mas Andi lihat tapi nggak dilihat sama orang, seperti itu? Nggak ada sih, Dok. Oh, nggak ada. Berarti pasien dinyatakan Iya. tidak memiliki halusinasi dan waham. Kemudian Mas Andi apakah punya kepercayaan tertentu yang
Mas Andi yakinkan, tapi orang lain tuh nggak ada yang percaya. Apakah ada? Nggak ada sih dok. Baik, Nggak ada. pasien tidak memiliki waham, kemudian pasien berbicara dengan spontan dan arus pikiran normal. Kemudian pasien memiliki kesadaran yang penuh. Mas Andi sekarang lagi di mana? Di poli dok. Oh iya, lagi di poli. Mas Andi lagi berbicara dengan Iya. siapa? Dokter. Baik, Mas Andi di sana siang, malam, pagi? Siang menjelang sore sih, Dok. Oh ya, baik. Mas Andi, nanti saya sebutkan 3 benda, boleh diingat ya. Pensil, penghapus, Oh pulpen. ya, Coba diulang, Mas Andi. pensil, penghapus, pulpen. Baik, Mas Andi tadi sebelum Zoom meeting ini sudah makan siang? Udah. Baik. Kemudian Mas Andi ingat nggak 1 bulan yang lalu aktivitasnya Mas Andi lagi sibuk apa? Kalau 1 bulan yang lalu sih habis turnamen futsal Oh, dok. baik, baik. Ya, Untuk SD-nya Mas Andi dulu di mana, kalau boleh tahu? Di kota apa? sama di Kota Malang, SD Klojen. Baik. Mas Andi, nanti saya mau Mas Andi menghitung ya. 100 dikurang 7, berapa Mas Andi? 93 dok. 93 dikurang 7, 86, dikurang 7, 86, 79, dikurang 7. 72. Baik. Tadi 3 benda yang tadi saya sebutkan itu, Mas Andi masih ingat apa saja? Pensil, penghapus, pena. Baik. Mas Andi bisa mengeja kata bunga dari belakang? Bunga, A, G, N, U, B. Baik, terima kasih. Kemudian Mas Andi, nanti saya akan tuliskan kata di sini. Nanti Mas Andi boleh dibaca ya. Oh iya, Ini apa Mas Andi bacaannya? kuning. Ya, betul. Terima kasih. Kemudian Mas Andi tahu nggak perbedaan dari bola dan jeruk? Persamaannya. Salah. Bola dan jeruk. Iya. Apa? Ya, bola dan jeruk sama-sama bentuknya hampir sama gitu. Oh ya, betul. Menurut saya ya. Kemudian Mas Andi tahu nggak ada pandemik apa yang sekarang lagi terjadi di dunia? COVID-19. Iya, betul. Ya. Baik. Kemudian Mas Andi bila ada suatu kejadian, misalkan Mas Andi lagi jalan-jalan, terus Mas Ya. Andi ke halte bus, terus Mas Andi ketemu tuh di halte bus ada dompet. Nah, Mas Andi itu apa yang akan Mas Andi lakukan dengan dompet itu? Kalau saya sih, saya buka dompetnya sama dok. Terus kan biasanya ada identitas. Nah, identitas itu akhirnya tahu secara Oh ya, baik. kita tinggal Baik. dikasihkan. Baik. Lalu menurut Mas Andi, apakah penyakit Mas Andi ini perlu dibantu oleh dokter? Perlu sih dok. Baik, untuk realitanya pasien bagus, lalu pengendalian impuls pasien bagus dan kooperatif. Mas Andi, kalau misalkan di kalangan keluarga dan teman-teman, Mas Andi dinilai orang seperti apa? Pribadi yang seperti apa? Keras sih dok kalau teman-teman. Oh, ya baik. Berarti Mas Andi ramah-ramah saja ya di antara teman-teman ya? Iya sih dok. Baik. Jadi untuk saya ulangi, Mas Andi ini datang dengan keluhan nyeri yang pindah-pindah dari ulu hati ke dada, lalu tidak menentu, lalu juga diperburuk dengan stres, dan bila tidak stres, Mas Andi bisa membaik. Kemudian diagnosis yang saya ingin tegakkan di sini yaitu diagnosisnya berupa gejala somatisasi, yang mana diagnosis bandingnya dari Mas Andi ini adalah gejala hipokondrik dan juga major depression disorder. Di sini saya akan memberikan Mas Andi menjadwalkan psikoterapi ya Mas Andi ya. Nanti jadwalnya akan saya tuliskan di sini dan ada tebusan obat berupa sertralin 25 mg diminum 1 kali sehari untuk menghilangkan cemasnya Mas Andi. Seperti itu ya Mas Andi. Oh iya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Udah sih dok. Baik, terima kasih Mas Andi.